Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sufri Noval Zanurohim dari kelas 3 KIP akan menjelaskan tentang bagian-bagian perincian ahli waris. Yaitu yang pertama ada anak laki-laki. Anak laki-laki termasuk ahli waris asobah. Dia akan mendapatkan seluruh harta waris jika tunggal atau sendirian, namun akan mendapatkan sisa harta jika ada ahli waris lainnya. Apabila ada anak perempuan, maka akan dibagi 2:1 dengan anak perempuan tersebut. Yang kedua yaitu ada anak cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu pertama akan mendapatkan seluruh sisa harta waris jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua akan terhalang jika ada anak laki-laki. Lalu yang ketiga ada bapak. Kemungkinannya akan diperoleh bapak yaitu akan mendapatkan 1/6 jika tidak ada anak ataupun cucu laki-laki. Lalu yang kedua akan mendapatkan 1/6 ditambah asobah jika bapak bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan. Lalu akan mendapatkan 1/6 ditambah asobah jika bapak bersama anak ataupun cucu perempuan. Lalu bapak akan mendapatkan asobah saja ketika bapak tidak ada anak ataupun cucu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu yang keempat ada kakek atau bapaknya bapak. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu yang pertama akan terhalang jika ada bapak. Yang kedua akan mendapatkan 1/6 jika ada anak ataupun cucu laki-laki. Lalu akan mendapatkan 1/6 ditambah asobah jika ada anak ataupun cucu perempuan. Lalu yang kelima ada saudara laki-laki kandung. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu pertama akan terhijab birman atau terhalang jika ada anak ataupun cucu laki-laki atau bapak. Yang kedua akan mendapatkan asobah bi'al nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Lalu yang ketiga akan mendapatkan 1/3 dalam masalah mustarokah. Lalu yang keenam ada saudara laki-laki sebapak. Kemungkinannya akan diperoleh saudara laki-laki sebapak yaitu pertama akan terhalang jika ada anak ataupun cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang kedua akan mendapatkan asobah bi'al nafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Lalu yang ketujuh, ahli waris ke-7 yaitu ada saudara laki-laki seibu. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu pertama akan terhalang jika ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Lalu akan mendapatkan 1/3 bagian jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Lalu akan mendapatkan 1/6 bagian jika hanya seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Lalu yang kedelapan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sepapak, paman kandung, paman sepapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sepapak. Mereka semua itu termasuk ahli waris asobah. Mereka akan mendapatkan harta warisan jika masih ada sisa dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun yang menghalangi mereka mendapatkan ahli waris yaitu ahli waris laki-laki yang lebih dekat dari mereka. Lalu yang kesembilan ada suami. Kemungkinannya akan diperoleh suami yaitu akan mendapatkan setengah jika tidak ada anak ataupun cucu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu akan mendapatkan 1/4 jika ada anak ataupun cucu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ke-10 ada anak perempuan. Kemungkinannya akan diperoleh anak perempuan yaitu pertama akan mendapatkan setengah jika dia seorang atau tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Yang kedua akan mendapatkan 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Lalu yang ketiga akan mendapatkan asobah bi al-ghair, yaitu jika bersama anak laki-laki. Lalu yang ke-11 ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu akan terhalang jika ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih. Lalu akan mendapatkan setengah jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. Lalu yang ketiga akan mendapatkan 2/3 bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki ataupun seorang anak perempuan. Lalu yang keempat akan mendapatkan 1/6 jika ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki. Yang terakhir yaitu akan mendapatkan asobah bi al-ghair, yaitu jika ada cucu laki-laki. Lalu yang ke-12 ada ibu. Kemungkinannya akan diperoleh ibu yaitu akan mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, cucu 2 orang saudara atau lebih. Yang kedua akan mendapatkan 1/6 bagian jika ada anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Yang ketiga akan mendapatkan 1/3 dari sisa jika termasuk gurowin. Lalu yang ke-13 ada nenek. Nenek baik dari ibu maupun bapak. Kemungkinan yang diperoleh nenek yaitu pertama akan terhalang jika ada ibu ataupun bapak. Artinya nenek dari ibu akan terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak akan terhalang oleh bapak dan ibu. Nenek dari bapak akan terhalang oleh bapak dan ibu. Yang kedua akan mendapatkan 1/6 jika tidak ada penghalangnya, yaitu ibu dan bapak. Lalu yang ke-14 ada saudara perempuan kandung. Kemungkinannya akan diperoleh yaitu akan terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Yang kedua akan mendapatkan setengah jika tunggal dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Lalu yang ketiga akan mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak ataupun cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Yang terakhir akan mendapatkan asobah bi al-ghair, yaitu jika bersama saudara laki-laki kandung. Lalu akan mendapatkan
asobah mangal hoir, asobah mangal hoir, yaitu jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak dan cucu perempuan. Lalu yang ke-15 ada saudara perempuan sepapak. Kemungkinan yang akan diperoleh yaitu yang pertama akan terhalang jika ada anak ataupun cucu laki-laki dan bapak akan terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan. Yang kedua akan mendapatkan setengah jika ia sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sepapak atau saudara perempuan kandung. Lalu yang ketiga akan mendapatkan 2/3 bagian ketika dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan saudara kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu yang keempat akan mendapatkan 1/6 bagian jika bersama saudara perempuan kandung. Lalu akan mendapatkan asobah bil hoir jika bersama saudara laki-laki sebapak. Lalu yang terakhir akan mendapatkan asobah mangal hoir jika bersama anak ataupun cucu perempuan. Lalu yang ke-16 atau saudara perempuan seibu. Kemungkinan yang akan diperoleh yaitu akan terhalang jika ada anak atau cucu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu ada bapak dan kakek. Lalu yang kedua akan mendapatkan 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih. Lalu akan mendapatkan 1/6 bagian jika hanya seorang saja atau tunggal. Yang terakhir yaitu ada istri. Kemungkinan yang akan diperoleh istri yaitu akan mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak ataupun cucu. Lalu akan mendapatkan 1/8 bagian jika ada anak ataupun cucu. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.